pada saat Umar bin Khattab mengucapkan syahadat, maka yang paling pertama dia lakukan dua hal. Ya. Begitu dia syahadat depan Nabi SAW, dia melakukan dua hal. Yang pertama adalah dia langsung bertanya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Bukhari, disebutkan bahwasanya pada saat Umar bin Khattab masuk Islam syahadat, dia menanyakan kepada para sahabat, siapakah di antara orang-orang Quraisy yang paling tidak bisa pegang amanah? Lisannya langsung suka gosipin orang. Kata beberapa sahabat di sebelah Umar, Jamil bin Mu'ammir. Ada seseorang yang bernama Jamil bin Mu'ammir. Coba temuin dia, orang ini mengatakan itu namanya Jamil bin Mu'ammir. Lalu Umar bin Khattab mengatakan di mana dia? Kata sebagian orang di dekat Ka'bah. Ibnu Umar yang menukir riwayat ini mengatakan, saya lalu mengikuti ayah saya. Pada saat menemui ya, Jamil bin Mu'ammir ini lagi duduk depan Ka'bah, ayahku pun mendekati sambil berkata, wahai Jamil, apakah kau belum tahu apa yang terjadi dengan saya? Kata Jamil, tidak. Ada apa wahai Ibnu Khattab? Lalu kata Umar, saya sudah menjadi pengikut Muhammad, gitu kan? Lalu kata Abdullah bin Umar, belum sempat Umar bin Khattab, ayah saya masih mau ceritain nih bagaimana masuk Islamnya. Jamil bin Mu'ammir ini memang tukang gosip yang super, gitu kan? Sampai dia bilang belum dengar ceritanya apa, berdiri langsung menuju ke dekat Ka'bah, ya tanpa melihat wajah ayah saya sedikit pun, lalu berkata dekat Ka'bah, Umar bin Khattab telah murtad, telah sabak itu menyembah selain Allah, selain Tuhan-Tuhan mereka. Maka orang-orang Quraisy pun datang dan akhirnya mengeroyoki Umar. Ya, mengeroyoki Umar. Waktu Umar ditanya oleh orang Quraisy sebelum dikeroyokin, wahai Umar, apa kau sudah sabak? Sabak itu berarti sudah murtad dari agama kita, menyembah selain berhala-berhala yang kami sembah. Kata Umar, tidak, saya enggak sabak, saya enggak murtad, tapi saya sudah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Malah dia syahadat depan mereka, gitu kan. Maka dalam riwayatnya dikatakan Umar bin Khattab pun dikeroyokin oleh orang-orang Quraisy. Riwayat yang ketiga, ini riwayat menjelaskan, maka Umar pun dikeroyokin orang Quraisy, lalu dia berkelahi sama mereka dari pagi itu sampai sore. Sendirian dia lawan, gitu kan. Pada saat Umar bin Khattab capek, letih, ada dua riwayat di sini. Riwayat yang pertama menjelaskan, khusus masalah riwayat yang pertama ya. Nah, nanti riwayat yang kedua tentang bagaimana setelah masuk Islam, apa perilakunya. Ini masih riwayat yang pertama, tapi khusus masalah pada saat dia dikeroyokin ada dua riwayat lagi. Di sini menjelaskan, riwayat yang pertama adalah Umar bin Khattab berkelahi sampai dia lelah. Begitu dia lelah, Umar bin Khattab duduk di tanah sambil berkata, lakukan apa yang kalian mau lakukan. Silakan pukulin saya, terserah. Demi Allah, kalau kami ada jumlahnya 300 orang saja yang sudah beriman sama Allah, maka kami memiliki Mekah atau kalian jadi pemilik Mekah. Artinya kami terus akan berkelahi dengan kalian sampai Mekah ini takluk. Kalau kami 300 orang. Riwayat yang lain mengatakan, waktu Umar bin Khattab letih, Umar bin Khattab balik melihat siapa di antara yang sedang keroyokin dia yang berkelahi ini, pemimpinnya Quraisy. Ada ditemukan ada satu pemimpin Quraisy, waktu itu tidak disebutkan namanya, dipegang ya badannya sama Umar, ditidurkan di tanah, lalu sama Umar ditusuk matanya. Umar bilang, kalau kau tidak suruh, jadi Umar lagi digebukin nih, tapi orang itu di bawahnya Umar tusuk matanya. Umar bilang, kalau kau tidak berhentikan mereka, matamu akan saya butakan. Maka dia pun teriak, lepaskan Umar sudah gila mau butain mata saya, gitu. Akhirnya orang-orang pada tinggalin Umar waktu itu. Itu riwayat yang berhubungan dengan masalah waktu dikeroyokin. Riwayat yang lain menjelaskan, tapi ini riwayat sebenarnya yang pertama lebih kuat, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau ini riwayat lebih hasan, yang diriwayatkan hasan ada sebagian mendhaifkannya. Tapi yang jelas riwayatnya juga dipegangi oleh sebagian ahli sejarah karena penguat dia. Waktu Umar bin Khattab masuk Islam, dia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bukankah kita dalam keadaan benar? Ini baru syahadat nih, belum belajar banyak hukum, gitu kan? Apakah kita, bukankah dalam keadaan benar? Kata Nabi SAW, benar. Bukankah orang Quraisy dalam keadaan salah, batil, menyembah berhala, salah? Karena tadi sebelumnya dia sudah menyembah berhala, gitu kan? Kata Nabi SAW, benar. Kata Nabi SAW, kalau kata Umar, kalau begitu kenapa kita tinggal ya Rasulullah? Ayo kita perangin aja, gitu kan? Padahal ini masih baru berapa belas orang, gitu kan? Maka Nabi SAW waktu itu mengatakan, sabarlah wahai Ibnu Khattab, sesungguhnya Allah belum perintahkan itu padaku. Jadi ini riwayat yang lain tentang perilaku Umar bin Khattab pada saat dia masuk Islam. Pada saat Umar bin Khattab akan hijrah, di sini ditulis oleh beliau, hijrah yang merendahkan martabat orang-orang musyrik. Dinukil dalam sebuah riwayat, ya, riwayat disebutkan oleh Imam Tirmidzi, ini disebutkan oleh Ibnu Athir dalam Usudul Ghaba, dan ini dengan sanad yang sahih, ya.
Dan khabar ini juga dikatakan disebutkan dalam buku Ar-Riyadun Nadhirin atau Ar-Riyadun Nadhirah, ya. Ini disebutkan juga dengan riwayat-riwayat yang sahih bahwasanya Umar bin Khattab pada saat akan hijrah ke Madinah, maka Ibnu Abbas meriwayatkan, Ibnu Abbas berkata, aku telah mendengarkan Ali bin Abi Thalib menceritakan. Kata Ali, aku tidak mengetahui seorang laki-laki dari kaum muhajirin yang berhijrah, melainkan dia melakukan dengan sembunyi-sembunyi kecuali Umar bin Khattab. Dan subhanallah, nanti kita lihat banyak sekali kelebihan Umar bin Khattab. Itu yang sebutin adalah Ali bin Abi Thalib. Yang justru riwayat-riwayat ini anehnya kenapa tersembunyi dari teman-teman orang-orang kita Syiah ini, yang semoga Allah berikan hidayah, gitu kan? Kenapa mereka tidak menenungi masalah ini gitu? Malah terbalik, mereka menganggap kayak membenci, ya, atau ahli sunnah membenci Ali. Padahal kita menghormati Ali radhiyallahu anhu, dan Ali ini adalah mertua Nabi dan mertua Umar bin Khattab di akhir hidupnya. Umar bin Khattab, sebagaimana kita tahu, Umar bin Khattab nanti di akhir hidupnya menikah dengan Ummu Kalthum, adiknya Hasan dan Husain, dan Umar bin Khattab meninggal di paha, ya, Ummu Kalthum itu sendiri. Ali di sini menukil, mengatakan, memuji Umar bin Khattab, berkata, saya, ya, atau aku tidak mengetahui seorang laki-laki dari muhajirin yang berhijrah ke Madinah, melainkan dia melakukan dengan sembunyi-sembunyi kecuali Umar bin Khattab. Ketika hendak berhijrah, dia mengambil pedangnya, menyiapkan busurnya, menenteng beberapa anak panah di tangannya, dan memegang tombak pendeknya. Jadi orang siap perang, gitu kan? Pedangnya ada, busurnya, anak panahnya, dan tombak kecil di tangan kirinya. Lalu dia menuju ke Ka'bah, sementara para petinggi Quraisy sedang berada di halamannya. Dia tawaf di Ka'bah 7 putaran dengan tenang, lalu mendatangi makam Ibrahim dan sholat 2 rakaat. Kemudian dia berdiri di hadapan mereka satu persatu dengan berkata, jadi setelah tawaf menghadap ke orang-orang Quraisy, ini yang banyak puluhan jumlahnya, dia menghadap lalu dia berkata, wajah-wajah buruk Allah tidak menghinakan kecuali hidung-hidung ini. Ini bahasa Arab biasanya mengatakan, sungguh kalian orang yang paling buruk di muka bumi. Dia bahasanya begitu. Siapa yang ingin ibunya meratap karena anaknya mati, atau, ya, anaknya menjadi yatim karena kehilangan ayah, dan menjadikan istrinya sebagai janda, hendaklah dia menemui aku di balik lembah ini karena aku mau hijrah sekarang. Jadi dia tantang. Jadi bahasanya bukan bilang saya mau hijrah, siapa yang mau lawan saya silakan, enggak. Dia berikan kalimat-kalimat yang menantang sekalian. Jadi pasti mati deh. Kamu mati atau saya mati. Itu bahasanya gitu kan. Siapa yang mau anaknya jadi yatim, orang tuanya kehilangan anak, istrinya jadi janda, temuin saya di belakang lembah ini. Saya mau hijrah ke Madinah. Kata Ali radhiyallahu anhu, tidak seorang pun yang mengikutinya kecuali orang-orang yang lemah yang telah diberi pelajaran dan bimbingan olehnya. Lalu dia berangkat kepada apa yang dia inginkan. Ini sebagaimana tadi disebutkan, sudah saya sebutkan riwayatnya. Jadi Umar bin Khattab ini satu-satunya orang yang hijrah dengan kemuliaan. Orang Quraisy nggak ada yang berani sama sekali yang menahan Umar bin Khattab pada saat hijrah, sementara yang lainnya semuanya sembunyi-sembunyi.